Shalom Gloyut. Haleluya. Apa kabarnya Gloyut semua yang ada di rumah? Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan adalah hari yang cerah Tuhan untuk kami Tuhan. Kami kini percaya Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena keajaiban Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, setiap janji Tuhan akan Tuhan genapi dalam hidup kami Bapak. Dan Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Mari jemaat semua kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri teman-teman Gloyut. Kita sama-sama memuji Tuhan kalau Dia adalah Tuhan yang tak tergantikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yuk semua bertepuk tangan. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Kau Tuhan. Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Hey, we worship you Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Akan tunjukkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini.
masuk Tuhan dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah persembahan untuk-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Terimalah Tuhan hidup kami Tuhan. Sebagai alat-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama jemaat Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, ini persembahan kami Tuhan, persembahanku ini. Terimalah hidup kami Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama teman-teman Gloyut, sama-sama kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tata Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai mari dengan bangga teman-teman Gloyut sama-sama katakan haleluya. Takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan-Mu Tuhan. Dengan bangga sebut namanya. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku
tertunduk pada Tuhan. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesus. Terimalah korban syukurku yang mengalir, yang mengalir di hatimu sebagai worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan atas nafas yang kau berikan bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang hidup kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Masih punya Tuhan, kami masih terus beriman Tuhan. Haleluya Yesus, ini pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Dengan hati yang terangkat sama-sama katakan, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap
Haleluya. Haleluya. Shalom Glow Youth. Mari kita siapkan hati, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita undang Roh Tuhan untuk masuk dalam hati kita, menguasai hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita dengarkan berbuah lebat dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan darah anak domba Allah dalam kehidupan kami. Saat ini kami buka hati kami untuk ditaburi dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan bisa mengubahkan hati kami. Firman ini Tuhan berbuah lebat. Dan firman ini kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Anak muda yang luar biasa, Glow Youth. Yuk kita mau baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat hari ini terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Yuk kita mau baca sama-sama dan mari kita baca firman ini secara sama-sama ya. Yohanes 17 ayat 16 sampai dengan 22. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan Engkau telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik dan saya sungguh bersyukur saya bisa berada di tempat ini dan bersama-sama dengan Glow Youth yang ada di rumah. Kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas semua yang Tuhan berikan kepada saya, termasuk kesempatan yang luar biasa ini, dan saya sangat bersuka cita. Terima kasih juga kepada Pastor Youth yang ada dan juga bersama pengurus beserta pelayan Tuhan yang luar biasa di Glow Youth. Hari ini saya sungguh sangat senang karena berkesempatan untuk memberikan firman Tuhan. Dan saya diberikan tema Unlimited Glory, yang artinya adalah kemuliaan dari Tuhan yang tanpa batas. Hari ini kita mau merenungkan bersama-sama apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apalagi di tahun baru ini, tahun 2022. Untuk GBI Glow sendiri mencanangkan visi misi dari Bapak Gembala. Tahun ini adalah tahun kemuliaan. Dan sama-sama kita mau pelajari. Yuk, kita mau cari tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama kita membuka hati bahwa kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita, bahkan Tuhan sudah nyatakan, adalah kemuliaan yang tidak bisa manusia berikan. Mungkin ada yang bertanya, apa ya artinya kemuliaan Tuhan yang tanpa batas? Kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang datangnya dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri, dan bukan dari manusia.
Dan kemuliaan Tuhan inilah yang harus kita kejar. Bukan kemuliaan untuk diri sendiri dan bukan untuk kemuliaan untuk manusia. Kemuliaan yang tanpa batas. Artinya, kemuliaan itu tidak terukur. Kalau misalnya Gloyut yang di rumah bisa melihat jalan raya, jembatan, itu ada panjang, lebarnya, pasti bisa diukur ya. Pasti bisa diukur. Tapi yang namanya unlimited glory, itu gak bisa diukur. Tanpa batas. Begitu juga, apa yang kita mau terima hari ini, kita mau belajar. Bahwa kemuliaan dari Tuhan itu tidak ada duanya. Nah, mungkin anak muda yang di rumah dan semua kita yang sedang beribadah secara online akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan dari Tuhan? Dulu saya tidak memahami tentang ini, tapi puji Tuhan, Tuhan singkapkan dengan semakin baca-baca, semakin banyak baca firman, baca dan baca, merenungkan. Tidak sekedar baca tapi merenungkan firman itu. Kemuliaan yang dari Tuhan adalah kemuliaan yang benar-benar Tuhan berikan. Atau kata bahasa gampangnya ya, keindahan yang dari Allah. Keindahan yang dari Tuhan, bukan keindahan yang dari manusia. Nah, kita mau belajar sama-sama apakah keindahan yang dari Tuhan itu tanpa batas, benar-benar tanpa batas, atau bisa diukur. Terus bagaimana dengan kita bandingkan dengan kemuliaan yang kita bisa terima dari manusia? Ada pujian dari manusia, disanjung-sanjung oleh manusia, ada. Dipuji-puji oleh manusia, ada. Tapi hari ini Tuhan mau singkapkan apa yang Tuhan mau anak muda lakukan di tahun ini. Seperti yang kita baca tadi, bahwa ada doa Tuhan Yesus yang menggerakkan kita, yang memberi semangat. Ada doa-doa yang harus kita pelajari juga, yaitu doa Kristus. Tadi di dalam firman Tuhan berkata demikian. Ayatnya yang ke-19, kita baca ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berarti dalam doanya Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita dikuduskan dalam kebenaran. Yaitu dalam firman Tuhan. Nah, yuk kita mau merenungkan. Ketika Tuhan perintahkan kita untuk hidup kudus, berarti ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Supaya kita menerima kemuliaan yang tanpa batas itu. Luar biasa. Anak muda yang diberkati Tuhan. Kalau kita memahami dan mengerti kemuliaan Tuhan yang tanpa batas itu, maka hidup kita akan dipenuhi dengan terobosan-terobosan hidup. Bahkan hidup kita akan disertai, bahkan kita akan berjalan dalam hal-hal yang luar biasa. Dan rencana Tuhan terjadi di hidup kita. Kita mau dengarkan suara Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, yaitu yang pertama,
untuk menerima kemuliaan yang tanpa batas dari Tuhan Yesus, maka kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu memang tidak gampang. Anak muda, tidak gampang. Ada pernyataan yang berkata bahwa ya, kita ini masih daging kan? Apakah kita bisa hidup kudus? Kita bisa hidup kudus. Karena ada apa? Ada roh Tuhan, ada Tuhan sendiri yang bisa mengubahkan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kemuliaannya supaya kita hidup kudus. Supaya kita benar-benar menjadi generasi penerus, penerobos yang memiliki kehidupan seperti Kristus, yaitu hidup dalam kekudusan. Mungkin sekarang ya, banyak sekali anak-anak muda di luar sana punya cita-cita yang luar biasa, punya cita-cita yang tinggi, tetapi tidak berusaha hidup kudus. Kadang kita gagal. Karena apa? Karena kita gak mau taat kepada Tuhan. Karena kita gak mau belajar untuk berjalan dalam jalannya Tuhan, dalam tracknya Tuhan. Luar biasa sekali firman Tuhan ini, dan saya sendiri diberkati, sangat-sangat diberkati bahwa kita itu biji matanya Tuhan, dan Tuhan itu memerintahkan kita untuk hidup kudus supaya dalam kekudusan kita bisa menerima kemuliaan yang tanpa batas. Nah, sekarang kita mau pelajari apa itu hidup kudus. Saya mau kasih ilustrasi ya. Hidup kudus adalah hidup yang dipisahkan atau dikhususkan. Artinya ada pribadi-pribadi, ada generasi muda yang dikhususkan, dikuduskan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Supaya kita menjadi generasi yang juga dibawa untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Untuk hidup kudus, memberi dampak hidup kudus. Hidup kudus bukan cuma sekedar ucapan kata-kata, tapi berlaku dengan tindakan. Kalau tadinya kita punya kebiasaan yang buruk, mungkin kita sering merokok, mungkin kita sering berbohong, mulailah saat ini untuk hidup dalam kekudusan. Mindset kita diubah. Yang tadinya kita banyak berpikir negatif, mari kita sama-sama untuk belajar untuk hidup kudus. Kalau kita ingin menjadi generasi yang menerima kemuliaan Allah tanpa batas, maka mulailah kita hidup kudus, membenahi diri kita dengan melangkah dan melangkah, terus melangkah dalam kekudusan. Saya mau kasih contoh. Di depan saya ada 2 gelas. Gelas yang satu ini bersih, sedangkan gelas yang kedua kotor. Jika kita ingin minum atau menggunakan gelas ini, pasti yang akan kita pilih gelas yang ini, karena ini bersih. Tapi apakah gelas ini tidak bisa dibersihkan? Bisa, kita cuci bisa. Sangat bisa. Tapi tergantung orang yang mencucinya. Atau ada orang yang mau untuk melakukannya, maksud saya. Nah, Tuhan ingin supaya kita itu dipakai Tuhan ketika kita bertobat, memberi diri dibaptis, punya komitmen yang baru, maka kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kita juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Bukan berarti juga gelas ini Tuhan tidak bisa pakai, atau pribadi seseorang yang masa lalunya dulu mungkin buruk. Tapi Tuhan bisa bersihkan, bahkan Tuhan bisa kuduskan. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup kudus, bersih,
tidak bercela, tidak bercacat. Nah, sekarang pilihan di tangan kita. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tapi Tuhan ingin kita benar-benar tersadar, mengerti rencana Tuhan dan rancangan Tuhan terhadap generasi muda. Tuhan tidak merencanakan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Tuhan merencanakan rencana yang indah, masa depan yang indah. Bahkan Tuhan ingin kita berhasil bersama Tuhan. Kita sukses. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Tuhan memberikan damai sejahtera dan bahkan Tuhan datang memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Nah, hidup kelimpahan itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita berjalan dalam Tuhan, kita satu visi dengan Tuhan, maka yang namanya kesuksesan, keberhasilan, terobosan hidup akan mengikuti kita. Karena Tuhan itu adalah kelimpahan. Untuk meraih itu, maka kita harus hidup kudus. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk, anak-anak muda, sama-sama kita belajar. Mau berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kekudusan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dilakukan setiap hari. Dilakukan dengan hati yang tulus, dengan tindakan nyata. Yang tadinya mungkin kita malas-malasan di rumah. Yuk semangat, tahun baru kita harus semangat. Kita menyusun langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan untuk meraih mimpi kita. Bagi mereka yang berkuliah, siapkan mata kuliah yang perlu dan bahkan tugas-tugas yang belum dikerjakan bisa kita kerjakan dengan semangat yang tinggi karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga itu semua bagian dari kita mau taat dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Yang kedua yang akan saya bagikan kepada Glow Youth yang di rumah dan yang sedang ikut ibadah bersama-sama. Bagaimana kemuliaan yang tanpa batas itu bisa kita raih ada di hidup kita. Yang kedua adalah hiduplah dalam kesatuan. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kesatuan sesuai dengan ayatnya yang ke-22. Ayat 22 berbunyi demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu, tidak terpisahkan. Maka ketika kita dalam pelayanan, ketika kita dalam organisasi, kesatuan hati itu penting. Karena Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, maka semua orang yang melayani Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dia harus hidup dalam kesatuan tanpa disuruh-suruh. Udah dari hati. Anak Tuhan gak harus dipaksa-paksa untuk bersatu. Karena di mana ada kesatuan, maka berkat-berkat Allah akan tercurah. Bukan cuma berkat jasmani, tapi rohani. Nah, kita mau belajar. Ketika kita hidup kudus, kita hidup dalam kesatuan, maka kemuliaan Tuhan yang tanpa batas itu akan tercurah. Dan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Peningkatan demi peningkatan. Karena ada kemuliaan Tuhan yang tanpa batas. Beda loh. Kemuliaan Tuhan yang tanpa batas, pasti juga ada kemuliaan yang terbatas. Kemuliaan yang terbatas yaitu manusia yang saya sempat
singgung tadi di awal. Kemuliaan manusia seperti apa? Kemuliaan yang terlihat keindahannya dari manusia. Contohnya punya mobil mewah, punya iPhone versi terbaru, punya sepatu yang versi terbaru. Itu cuma bersifat sementara, keindahan sementara. Itulah yang dimaksud dengan keindahan yang terbatas, kemuliaan yang terbatas. Tapi kemuliaan yang dari Tuhan itu adalah kemuliaan yang tanpa batas, sehingga kita mau melakukan segala sesuatu, ada kemuliaan Tuhan yang menyertai. Kita mampu melakukannya. Seperti yang Tuhan sudah nyatakan bahwa di ayat yang kedua, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Berarti kemuliaan itu memang dari Tuhan sendiri, dan Tuhan memberikan kepada manusia. Ini yang kita perlu pelajari. Ini yang harus kita fokuskan. Bahwa kemuliaan yang tanpa batas itu datangnya dari Tuhan. Maka yang kita cari adalah kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan manusia. Yuk sama-sama kita mau aplikasi firman ini. Yang pertama, yang tadinya kita hidup di dalam kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada yang di luar sana ya, dalam kondisi pandemik masih banyak orang-orang yang masih pergi ke clubbing. Ada yang di media ada beritanya bagaimana orang pergi ke tempat itu dan tempat itu ditutup, melanggar pemerintah, aturan pemerintah. Padahal ini saat pandemik loh. Bagi mereka yang punya kebiasaan yang tadinya mungkin masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah, ubah, mulailah hidup kudus. Berikan hati kita itu tempat untuk Tuhan, tempat untuk Roh Kudus, supaya kita dialiri dengan firman Tuhan. Kita renungkan, baca tuh firman Tuhan setiap hari. Biar buah-buah roh yang mengalir, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Biar kita hidup dalam kekudusan, memiliki hati yang kudus, murni untuk Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan berkata bahwa biarlah apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Percaya, anak muda, Glow Youth, Tuhan mengasihi kita semua. Maka dari itu Tuhan ingatkan supaya kita hidup kudus dan hidup dalam kesatuan. Dalam pekerjaan pasti banyak orang yang tidak senang ketika kita hidup benar. Ketika kita melakukan yang benar, pasti ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Tapi marilah kita hidup kudus, kita hidup dalam kesatuan. Dalam pelayanan, ada ini di setiap pelayanan. Ada kubu-kubu yang dibangun, ada yang setuju dengan ini, ada yang setuju dengan itu. Tetapi di situ Tuhan mau ajarkan bahwa di mana ada kesatuan, maka di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada kemuliaan Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Perselisihan, amarah, atau yang lain? Atau kita mau pilih merendahkan hati dan masuk dalam hati yang benar-benar ingin bersatu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Anak muda yang diberkati adalah anak muda yang bisa kerja sama dengan semua orang. Anak muda yang ingin melakukan pekerjaan dengan hati yang tulus, yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Saya secara pribadi sangat bersyukur. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya mau bersaksi
Dulu saya adalah pribadi yang jauh dari Tuhan. Ikut-ikutan atau terpengaruh dengan kebiasaan teman-teman saya yang suka pergi ke tempat yang tidak benar. Termasuk clubbing. Saya dijamah Tuhan tahun 2009 dan saya dibaptis Tuhan. Kemudian saya berencana untuk sekolah. Waktu itu saya ingin sekolah penginjil. Tetapi pada saat itu saya masih kerja. Jadi saya memilih untuk berhenti dan saya fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Tapi saya nggak sembarangan. Saya berdoa, saya puasa 3 hari 3 malam yang sering disebut puasa Esther. Dan saya mendapat jawaban Tuhan. Ketika saya berdoa, saya sudah memutuskan untuk hidup kudus dan meninggalkan kebiasaan saya yang lama, manusia saya yang lama. Maka saya berdoa, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dan saya melayani jadi guru sekolah minggu di GBI Glow tahun 2010. Dan waktu itu Awesome Kids masih di lobi gereja. Kemudian saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau mengajar anak-anak ini tanpa ada basic, tanpa ada dasar Alkitab. Maka saya berdoa dan saya ingin benar-benar belajar yang namanya firman. Ketika itu saya ikut doa pagi, saya berdoa dan berdoa, tiba-tiba kakak rohani saya yang waktu itu dalam masa-masa itu ya, luar biasa, Tuhan pakai kakak rohani saya itu Pastor Glenn, yang sekarang adalah gembala cabang GBI Glow yang ada di Bandung. Dia mengajak saya untuk ke Komsel yang dimana tempat itu adalah tempat keluarganya, tantenya, dan ada tantenya adalah salah satu jemaat di gereja kita GBI Glow. Dan saya berdoa, saya sama-sama memuji Tuhan. Tiba-tiba kakak rohani saya berkata seperti ini, jika kamu benar-benar mau sekolah teologi, iya saya mau sekolah teologi, tapi saya mau ngambil yang 1 tahun. Kamu gak mau yang 4 tahun? Saya berdoa dulu. Saya diajaklah ke tempat komsel itu, kita komsel, dan saya diberitahu bahwa ada orang yang mau sponsori saya untuk sekolah S1. Saya kaget. Saya kaget karena sebenarnya yang saya minta adalah 1 tahun Tuhan. Tapi Tuhan jawab doa saya. Bahkan Tuhan memberikan lebih dan firman Tuhan itu nyata. Tuhan membawa saya lebih naik bukan untuk kemuliaan saya tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya juga tidak menyangka saya bisa kuliah juga. Saat ini saya sedang mengambil S2 di sekolah teologi, di sekolah teologi Glow, dan saya tahun ini saya sedang menyusun tesis saya, dan saat ini saya mau saksikan juga kemurahan Tuhan bahwa ketika kita memberikan diri untuk hidup kudus, Tuhan bisa buka jalan-jalan yang tertutup, dan Tuhan bisa menyatakan hal-hal yang dahsyat yang tidak pernah kita pikirkan. Tadinya saya berdoa untuk sekolah 1 tahun saja sebagai penginjil, tapi Tuhan berikan lebih daripada itu. Oleh karena anugerah Tuhan saya bisa sampai dengan S2. Semua karena anugerah Tuhan, bukan kuat dan gagah saya. Dan saya mau bilang kepada anak-anak muda Glow Youth, engkau juga bisa dipakai Tuhan dan dibawa Tuhan untuk mengalami kemuliaannya, mengalami kenaikan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena ketika kita berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kemuliaan Tuhan yang tanpa batas, maka kemenangan demi kemenangan, doa-doa kita Tuhan jawab tepat pada waktunya. Percayalah, tidak rugi ketika kita mau hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kesatuan.
Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang tanpa batas yang akan tercurah bagi kita. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Mari kita sama-sama terobos dan melakukan perubahan hidup yang besar supaya kemuliaan Tuhan yang tanpa batas itu tercurah di hidup kita. Dan saya imani tahun ini banyak sekali anak muda yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang tanpa batas ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan dan juga untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan sekaligus saya akan tutup dalam doa berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami supaya kami Tuhan hidup kudus dan hidup di dalam kesatuan hati. Agar kami menerima kemuliaan Tuhan yang tanpa batas. Dan kami Tuhan Yesus mau berjalan dalam kemuliaan Tuhan yang tanpa batas. Tuntun kami Tuhan Yesus supaya kami melakukan kehendak Tuhan dan berjalan dalam rencana Tuhan. Semakin takut Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan untuk Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi hidup kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Dan kami juga mau terima berkat Tuhan pada saat hari ini. Biarlah Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan damai sejahtera bagi kita semua anak-anak muda Glow Youth. Tuhan memberkati keluar masuk kita. Tuhan memberikan berkat jasmani dan berkat rohani. Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya